Wali Kota Medan, Bobi Nasution, yang merupakan menantu Presiden Joko Widodo. Lawan mantunya Pak Presiden. Kalau tidak optimis, saya tak datang ke tempat ini. Dan kita harus selalu optimis. Rakyat Indonesia kan harus optimis. Saya sama siapapun, jangankan mantunya presiden, sama mantunya malaikat pun kalau boleh kita lawan. Bobi Nasution menjawab kontan sesumbar Edi Rahmayadi. Dia mengaku tak ingin ambil pusing dengan pernyataan Edi. Menurutnya, kontestasi politik bukan melawan personal, tetapi adu gagasan. Pak, tanggapan melawan menantu malaikat itu, Pak, itu kan dibahas saat bicara soal peluang melawan Bapak saat itu, Pak. Jadi kan itu dikaitkan dengan Bapak. Masing-masing caranya kita bismillah aja jalan. Artinya Pak Bobi siap juga melawan Pak Edi? Kan saya selalu sama jawabannya ya, bukan siapa lawan siapa. Intinya bukan si A lawan si B, person A melawan person si B, bukan. Apa sih gagasannya? Bukan orang per orang, tapi gagasannya. Ngapain ngomongin orang, tapi gagasannya nggak dibawa. Jadi lebih bagus. Atau dari saya ya, dari teman-teman dari partai juga semuanya bicara tentang gagasan. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai pernyataan yang dilontarkan Edi Rahmayadi merupakan bentuk cywar dan itu hal biasa dilakukan di dunia politik untuk meraih kemenangan. Yang ikut, yang berkompetisi pasti ingin menang, gitu. Nah, ingin menang itu kan ya bisa banyak hal yang dilakukan, ya termasuk siwar macam seperti yang disampaikan oleh Pak Edi itu. Pimpinan partai politik kita udah biasa menghadapi kayak begitu, ya. Nanti kan kita lihat saja at the end kan bagaimana kita semua bisa meyakinkan rakyat dan rakyat yang milih siapa nanti yang akan terpilih jadi gubernur atau memenangkan permainan itu. Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara Aswan Jaya menilai cywar yang disampaikan Edi Rahmayadi itu merupakan pesan politik yang ingin disampaikan Edi ke publik. Bahwa dia sedang menyampaikan pesan politik, komunikasi politik yang baik untuk menyampaikan pesan kepada publik, kepada masyarakat Sumatera Utara bahwa ada kontestasi di pilgub ini dan ada calon-calon yang memiliki identitas tertentu dan aliran-aliran politik tertentu. Aliran ini jangan dipahami sebagai aliran yang lain, tapi afiliasi lah lebih tepatnya tertentu, sehingga publik mencari nih siapa yang dimaksud begitu. Ya, kata lain ini ada politik dinasti begitu pesan beliau kan. Untuk menghadapi Pilkada Sumatera Utara, Edi Rahmayadi telah melamar di 8 partai politik untuk mendapatkan rekomendasi dan dukungan. Ke-8 partai itu antara lain PDI Perjuangan, PAN, Demokrat, PKB, PKS, Nasdem, Perindo, dan Hanura. Hal serupa juga dilakukan Bobi Nasution. Sejauh ini, Bobi telah mendaftar di 9 partai, yang diantaranya Gerindra, Demokrat, PKB, Perindo, P3, Hanura, Nasdem, PAN, dan PKS. Dari ke-9 partai itu, Bobi telah mendapatkan surat tugas dari Golkar, Gerindra, dan PAN. Pilkada Sumatera Utara diprediksi bakal menyedot perhatian publik karena berpotensi menghadirkan pertarungan sengit antara Edi Rahmayadi dengan Bobi Nasution. Lantas, siapa yang akan dipilih warga Sumatera Utara? Petahana atau menantu presiden? Tim Liputan Kompas TV. Pilkada Sumatera Utara diprediksi bakal menyedot perhatian publik karena berpotensi menghadirkan pertarungan yang sengit antara Edi Rahmayadi yang juga merupakan petahana versus Bobi Nasution yang juga merupakan menantu dari Presiden Joko Widodo. Lantas siapa yang akan dipilih warga Sumatera Utara, petahana atau menantu presiden? Kita akan bahas bersama dengan dosen ilmu politik Universitas Islam Negeri Sumatera Utara sekaligus Direktur Politik Literasi DES. Ada Faisal Riza, selamat sore. Bang Faisal, Edi Rahmayadi menyebut jangankan menantu presiden, menantu malaikat pun siap dilawan. Apakah ini jadi bentuk cywar dari seorang Edi ke Bobi?
Ya itu Cywar, kalau di Medan namanya itu ngemop. Ngemop ya. Ngemop itu. Jadi itu adalah deklarasi ya bagi saya, memaknainya deklarasi terhadap optimisme seorang Edi Rahmayadi untuk maju di gelanggang kontestasi ke Pilgub Sumatera Utara 2024. Pasalnya kan kita tahu bahwa kontendernya seperti Bobi Nasution itu kan dalam bayang-bayang kekuasaan dari pusat gitu. Ini semacam localizing power ya, melokalisasi kekuasaan di provinsi yang itu memang sangat besar kekuatan politiknya gitu. Dalam konteks ini memang kalau kita melihat suasana batin, kalaupun ada figur-figur yang berkeinginan untuk misalnya maju sebagai kontestan di Pilgub, itu kan mikir-mikir karena lawan mereka itu sangat kuat. Nah, pernyataan Edi Rahmayadi ini menegaskan bahwa dia tidak takut terhadap kekuatan politik yang besar. Yang penting optimis saja. Nah, sisi lainnya adalah ini sekaligus saya maknainya pernyataan Edi itu adalah kapitalisasi wacana politik, di mana untuk melawan kekuatan politik dinasti misalnya seperti yang didengung-dengungkan oleh PDIP. Nah, ini yang dikapitalisasi Edi dalam rangka kurang-kurangnya meyakinkan kepada PDI misalnya untuk bisa mendukung dia, misalnya begitu ya. Kemudian kata kunci yang bisa kita pahami dari pernyataan para elit partai PDIP di provinsi misalnya, itu kan mereka membutuhkan figur-figur yang bernyali, berani misalnya, kemudian punya kapasitas kerja, electability-nya juga bagus, keberterimaan publiknya juga bagus. Nah, terutama yang tadi, yang berani, bernyali itu. Nah, pernyataan-pernyataan Edi itu kan dipahami sebagai penegasan sekali lagi bahwa dia itu berani menghadapi. Artinya tidak takut ya kepada kekuatan politik besar. Ini bisa jadi pesan politik untuk level nasional, untuk partai-partai di luar koalisi yang sudah pasti mengusung nanti menantu Presiden Jokowi seperti partai-partai yang ada di Koalisi Indonesia Maju di level nasional, begitu? Iya, ini kan membuat permainan eskalasinya semakin menarik ya, semakin panas, sehingga kita untuk bahan-bahan perbincangan publik, diskusi-diskusi di tempat-tempat orang-orang berkumpul itu menjadi meriah. Karena kalau diskusinya cuma ya sudahlah ada menantu presiden, dialah yang menang itu, kira-kira kalau itu yang suara-suara yang ada di perbincangan publik kan jadi kontestasi ini jadi nggak menarik. Oke, pernyataan Edi Rahmayadi sendiri sebenarnya menurut Anda ini bisa jadi strategi seorang Edi Rahmayadi yang notabene adalah petahana untuk bisa mendorong elektabilitasnya, atau justru sebenarnya bisa menjadi backfire sendiri untuk Edi Rahmayadi karena menyerang seorang Bobi Nasution? Ya, sementara kan yang terlihat seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa partai-partai yang akan mengusung atau memperhitungkan figur Edi ini, seberapa meyakinkan figur Edi ini di mata partai-partai itu kan gitu kan. Jadi kalau misalnya PDIP itu merasa membutuhkan figur yang berani dan bernyali, nah pernyataan Edi itu adalah jawabannya begitu. Kan begitu. Lalu kalau itu nanti menjadi bumerang atau kembali pernyataan itu kepada Edi Rahmayadi, itu resiko saja, resiko politik. Tapi kan dalam hal ini dia ingin memastikan dukungan-dukungan politik kepada dia dari partai politik itu, gitu. Tapi menurut Anda, apa analisa Anda? Kenapa hingga saat ini PDIP belum resmi memberikan dukungan kepada Edi Rahmayadi? Edi Rahmayadi ini kan digadang-gadang bakal jadi rival yang cukup berat begitu ya untuk seorang Bobi Nasution. Kalau memang misalnya PDI Perjuangan akan mendukung siapapun yang menjadi lawan Bobi nanti di Pilkada Sumatera Utara. Saya kira bisa dipahami dari dua ide ya. Pertama, ide yang prinsipil. PDIP adalah partai kader yang sangat memegang kuat prinsip-prinsip kaderisasi, pelembagaan, ide-ide demokrasi, ide-ide kebangsaan segala macam sangat kuat di dalam
PDIP itu sendiri. Sehingga konsekuensinya adalah mereka ingin mengajukan kader terbaik mereka. Itu satu ide prinsip gitu kan. Tetapi fakta bahwa dalam 3 gelombang pemilu kada provinsi Sumatera Utara, PDIP ketika mengusung kadernya sendiri itu kan belum pernah kalah. menang ya? Belum pernah menang. Effendi Simbolon, kemudian juga ada nama mantan wakil gubernur dari Jakarta juga. Iya, Jarot. Jarot, nah belum pernah menang kan sejarahnya juga? Iya. Nah ini membuat ada kelompok di dalam partai itu yang saya pahami untuk mengajukan ide yang lebih realistis. Bagaimana jika kita mengusung non kader tetapi elektabilitasnya, keberterimaan publiknya itu bagus gitu kan. Nah selanjutnya bagaimana akomodasi terhadap prinsip-prinsip perkaderan itu bisa dilakukan, mungkin mereka akan taruh wakil di situ. Nah misalnya itu kan perdebatannya sampai sekarang belum terlihat. Kenapa PDI belum mengusung memperkenalkan ya calon mereka di Pilgub ini gitu. Oke, kalau menurut analisa Anda, Bung Faisal, saat ini siapa yang unggul, yang lebih populer antara Bobi Nasution atau Edi Rahmayadi? Ya, memang kan ada rilis survei itu ya semingguan ini saya kira itu mengumumkan bahwa Bobi Nasution elektabilitasnya, popularitasnya lebih tinggi daripada Edi Rahmayadi gitu. Tapi saya melihat terutama dalam hal pemilu kada ya, pemilu kada di gubernur, itu popularitas tidak serta-merta bisa menjanjikan raihan suara begitu. Karena ada beberapa faktor dominan lagi yang memungkinkan kenapa figur ini kemudian mendapatkan dukungan suara dari publik gitu. Di samping memang kelompok-kelompok kekuatan di Sumatera Utara ini kan perlu diajak ya untuk bergabung untuk memobilisasi dukungan gitu. Jadi hanya sekedar popularitas saya kira belum bisa untuk memastikan. Yang menariknya lagi kan begini Kak. Mobilisasi media misalnya, expose media tentu belakangan ini setelah Edi Rahmayadi itu tidak menjadi gubernur lagi, itu kan memang volumenya lebih rendah ketimbang misalnya Bobi Nasution itu. Panggung politiknya kurang begitu ya? Begitu ya. Oke. Jadi memang wajar itu dipahami Bobi Nasution lebih populer gitu daripada Edi Rahmayadi dalam minggu ini ya. Oke. Edi Rahmayadi sendiri sudah melamar ke beberapa partai, ada 8 totalnya, salah satunya adalah Partai Amanat Nasional. Nah, sementara PAN Sumatera Utara telah menyerahkan surat tugas kepada Bobi Nasution. Ini artinya dukungan PAN ke Edi sudah tertutup begitu ya, Bung Faisal? Saya kira iya ya. Saya kira iya. Itu kan PAN, Demokrat, saya perhatikan dari laporan-laporan media itu tampaknya lebih bersemangat sejak awal untuk mendukung Bobi Nasution ya. Artinya koalisi nasional semuanya akan resmi merapat memberikan dukungan kepada seorang Bobi Nasution, begitu ya? Iya, sementara yang terlihat kan itu ya, ada Golkar, Gerindra, kemudian PAN, Demokrat gitu. Yang sayup-sayup itu kan masih Nasdem dan PKB. Saya melihatnya masih sayup-sayup ya. Mungkin condong kepada Edi Rahmayadi mungkin ya. Kelihatannya begitu. Oke. Kalau peluang pendamping siapa nih, baik untuk Bobi Nasution dan juga untuk Edi Rahmayadi? Bobi dengan Musara Jeksya atau Bang Ijek, atau ada nama lain? Dan juga untuk Edi Rahmayadi, apakah harus menunggu siapa yang berkoalisi nanti atau partai yang koalisi partai bagi-bagi porsi untuk calon gubernur dan juga wakil gubernur? Ya memang setelah minggu lalu ada pertemuan itu Bobi dan Ijek ya di satu tempat, itu kemudian ada spekulasi bahwa ini kesannya Ijek mengalah sebagai calon gubernur tapi memungkinkan dia untuk menjadi calon wakil gubernur gitu. Popularitas Ijek juga bagus, apalagi dia memang ketua DPD Golkar dan mantan wakil gubernur di periode yang lalu. Tetapi kan kebesaran figur ini
rasanya ya menyulitkan, kalau saya ngelihat ya, menyulitkan Bobi ya untuk mungkin soal manajemen kerja nanti ya. Kalau orang Jawa mungkin ceritanya itu tidak enak hati ya, ewuh kewuh gitu kan, karena urusan junior senior secara umur gitu. Tapi Golkar saya kira akan mengajukan orang-orang yang lebih variatif, yang memungkinkan misalnya chemistry politiknya untuk berpasangan, untuk mengembangkan kerja-kerja nanti ya di setelah pemilihan misalnya begitu. Wajar kalau Golkar itu mengajukan wakil, sebab dia kan sebenarnya kursinya lebih banyak daripada Gerindra dan partai-partai lainnya. Itu yang nampak ya. Selebihnya saya memang belum melihat figur lain yang memungkinkan berpasangan dengan Bobi. Nah, kalau di EDI itu ada beberapa nama yang diperbincangkan oleh publik, misalnya dari PDIP itu ada Nixon Nababan gitu. Kemudian ada satu tokoh penting juga yang memimpin organisasi Islam terbesar di Sumatera Utara, Al-Wasliyah, itu ada Dedi Iskandar Batubara, disebut-sebut juga namanya begitu. Sekarang jadi DPD ya, anggota DPD RI. Nah, itu kan kemarin raihan suaranya cukup signifikan, 1 juta lebih suara. Nah, ini memungkinkan untuk menyulitkan dukungan di kantong-kantong suara Islam misalnya di Pantai Timur. Saya kira itu beberapa nama ya. Oke. Itu kan kalau untuk nama-nama yang bakal menjadi pendamping baik untuk Bobi Nasution dan juga untuk Edi Rahmayadi. Kalau kemungkinan ada nama lain nggak, Bung Faisal, selain 2 nama yang cukup kuat, ada Edi dan juga ada Bobi, ada kemungkinan 2 ini saja atau ada nama lain yang kemudian juga akan bergabung di Pilkada Sumatera Utara nanti? Nah, saya ngelihatnya tuh begini, potensi 3 pasangan itu memang kecil, tetapi saya masih melihat sebagai sebuah kecenderungan yang penting dipertimbangkan. Andai misalnya PDI itu kan pada dasarnya dia 21 kursi ya, 21 kursi itu bisa mengusung sendiri. Nah, kalau ide tentang kaderisasi itu menguat di internal, maka pilihan mereka akan jalan sendiri gitu. Kemudian itu ada yang tersisa, itu ada Nasdem 12 kursi, PKS 10 kursi, ini sudah 22, mungkin bisa ditambah PKB. Nah, ini mungkin Edi masuk lewat Nasdem, PKS dan PKB gitu. Jadi ini kemudian simulasi ini bisa mengandaikan akan terjadi 3 pasang calon gitu. Jadi di PDI tadi itu kader lah, misalnya yang disebut-sebut santer itu kan Nixon misalnya gitu. Oke, baik, kita tunggu nanti bagaimana dinamikanya, siapa-siapa saja yang nanti kemudian akan resmi maju berlaga atau bertarung di Pilkada Sumatera Utara. Kita masih akan tunggu nanti di gelaran Pilkada Serentak 2024. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Faisal Riza, dosen Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, sekaligus Direktur Political Literacy Desk. Sehat selalu, Bung Faisal. Terima kasih. Tetaplah bersama kami di Rumah Pemilu, Saudara. Usai jeda, kami punya informasi dari Wakil Ketua Umum Partai